Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuar Ahsan dari kelas 11 BPBC. Nah, jadi tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memberitahukan kepada kalian semua apa aja sih prosedur-prosedur dalam pengajuan hak atas kekayaan intelektual. Jadi di sini saya menguraikan atas 3 jenis, yaitu ada hak cipta, hak paten, dan hak merek. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan hak cipta terlebih dahulu. Jadi sebelum masuk ke prosedurnya, saya akan menjelaskan data-data apa saja yang diperlukan untuk mendaftar hak cipta. Yang pertama ada surat kuasa yang ditandatangani di atas materai 10.000. Yang kedua ada surat pernyataan keaslian karya, lalu ada NPWP, sampel karya, surat pengalihan hak, NPW perusahaan, akta perusahaan, fotokopi identitas pemohon dan pencipta karya yang dapat berupa KTP. Nah, untuk pendaftaran hak cipta ini ada 2 cara ya. Yang pertama itu ada mendaftar langsung ke kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM. Yang kedua yaitu mendaftar secara online atau daring. Nah, prosedur yang pertama adalah dengan cara konvensional, yaitu datang langsung ke kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM yang juga dikenal dengan singkatan Kanwil Depkumham di masing-masing ibu kota provinsi. Nah, yang kedua ada mendaftar secara online dengan langkah-langkah. Yang pertama, masuk ke situs e-hakcipta.dgip.go.id. Yang kedua, melakukan registrasi akun untuk mendapatkan username dan password. Nah, yang ketiga itu login dan memasukkan username dan password yang sudah kita buat tadi. Yang keempat, mengunggah dokumen persyaratan. Nah, itu yang data-data dukung tadi. Yang kelima, dan melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode. Yang keenam, dengan menunggu proses pengecekan dokumen persyaratan formal. Jika pendaftaran pencatatan ciptaan telah disetujui, sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon. Nah, yang di samping ini bentuk surat pencatatan ciptaan. Oke, lanjut ke pendaftaran hak paten. Nah, hak paten ini juga memerlukan data-data atau dokumen yang nantinya diunggah ke situs pendaftaran hak paten. Nah, yang pertama itu yang diperlukan yaitu deskripsi permohonan paten dalam bahasa Indonesia. Yang kedua itu ada klaim, lalu ada abstrak, lalu gambar invensi berbentuk PDF dan gambar untuk publikasi dengan format JPG. Lalu ada surat pernyataan kepemilikan invensi oleh inventor, surat pengalihan hak, surat kuasa jika diajukan melalui konsultan, lalu ada surat keterangan UMK jika pemohon merupakan mikro atau usaha kecil. Lalu yang terakhir ada SK akta pendirian jika pemohon merupakan lembaga pendidikan. Lanjut ke alur pendaftaran hak paten. Nah, langkah pertama yaitu registrasi akun di paten-dgip.go.id. Lalu pilih buat permohonan baru, mengunggah data dukung, mengisi formulir yang tersedia, lalu lakukan pembayaran dengan klik pemesanan kode billing paten. Lalu lakukan pembayaran dengan klik pemesanan kode billing substantif, lalu klik selesai. Lanjut yang terakhir ada pendaftaran hak merek. Hak merek juga memerlukan data-data dukung yang nantinya diunggah ke situs pendaftaran hak merek. Yang pertama ada etiket atau label merek. Yang kedua ada tanda tangan pemohon. Yang ketiga ada surat rekomendasi UKM binaan atau surat UKM binaan dinas yang asli ya, untuk pemohon usaha mikro dan usaha kecil. Nah, untuk contoh surat UMK-nya bisa kalian cari di internet. Yang terakhir ada surat pernyataan UMK bermaterai untuk pemohon usaha mikro dan usaha kecil. Nah, contoh surat pernyataan UMK-nya juga bisa kalian cari di internet. Untuk langkah-langkah pendaftaran hak mereknya, yang pertama itu registrasi akun di situs merek.dgip.go.id. Lalu yang kedua, pesan kode billing dengan mengisi tipe, jenis, dan pilihan kelas. Lalu lakukan pembayaran sesuai tagihan.
Nah, selanjutnya isi seluruh formulir yang tersedia, lalu mengunggah data dukung yang dibutuhkan. Dan jika dirasa semua sudah diisi dengan benar, selanjutnya klik selesai. Nah, permohonan kamu sudah diterima. Nah, tadi itu alur atau prosedur pengajuan hak atas kekayaan intelektual yang mencakup hak cipta, hak paten, dan hak merek. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.